大家好。Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Oke, bagus. Berarti udah siap ya? Udah siap belum belajar hari ini? Siap dong ya. Nah, kalau begitu sebelum kita mulai masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini, biasanya kita ngapain? Review dong. Oke. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, betul. Iya, minggu lalu kita belajar tentang perkenalan diri. Coba sekarang kalian mau tes deh. Ini masih ingat apa enggak? Kamu, 你叫名字？我叫马赛克。 Oke, Kak. Kamu, 你是学生吗？ 对，我是水水当当。 Oke, Kak. Nah, kalau gitu langsung mau minta Dani, kalau misalkan mau bilang nama saya adalah Dani di mana? Oh, Dani ya. Oke, kalau gitu langsung mau minta Yasmin. Kalau mau bilang nama saya Yasmin gimana? Oke, Kak. Nah, berarti masih ingat ya dengan materi perkenalan diri di pertemuan sebelumnya. Harus diingat, nggak boleh lupa. Berarti kalian gak bisa mengenalin pakai bahasa Mandarin, jangan lupa ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada bawa gambar. Coba kita lihat ya, ada gambar apa aja. Yang pertama ada siapa ini? Papa itu siapa? Kalau dalam bahasa Indonesia? Ayah. Oke. Dan Mama. Siapa ini? Mama siapa? Ibu. Oke, Kak. Ini? Haizi adalah anak. Dan Mama. Ini siapa? Ini apa? Fumu itu adalah orang tua. 这个是大夫adalah dokter. Nah, kalau dokter itu biasanya kerja di mana? Di rumah sakit. Rumah sakit bahasa Mandarinnya adalah Udah tahu ya, padahal belum sama sendiri. Dia artinya rumah sakit. Nah, coba teman-teman, kalau tadi kan ada ayah, ada ibu, ada anak, ada orang tua. Dalam satu kesatuan itu berarti mereka adalah apa tuh? Keluarga. Nah, itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Coba langsung mau tanya, Alifia, anggota keluarga kamu ada berapa orang? 5. Ada 5 orang. Kalau Syahira ada berapa orang? Ada 4. Ada siapa aja? Aku, saya, Ya. ibu, ayah. Berarti ada 4. Mama, Titi. Oke. Nah, langsung mau tanya Sagita. Pekerjaan kamu apa, Sagita? di kantor langsung. Di kantor karyawan ya berarti. Oke. Kalau Lucy, Mama Lucy bekerja sebagai apa? Ibu rumah tangga. Oke. Nah, teman-teman, pertanyaan yang barusan diberikan kepada kalian itu kan merupakan pertanyaan yang mungkin sering muncul dalam kehidupan sehari-hari kita ya, betul? Betul. Nah, begitu pun kalau misalkan nanti kalian bertemu atau mungkin berkenalan dengan teman dari China, mereka juga akan melakukan hal yang sama, akan menanyakan hal serupa kepada kalian. Nah, jadi hari ini kita akan belajar membaca dan juga melihat di sini ada teks berjudul Nijia Yoji Koran. Kita akan mempelajari ini untuk hari ini. Supaya apa? Supaya kalian nanti bisa bertanya, bisa menjawab, bahkan mungkin menceritakan keluarga kalian kepada teman kalian menggunakan bahasa Mandarin tentunya. Oke? Coba kita lihat slide selanjutnya. Oke, di sini ada kosakata. Nimenkan wo ichi tu. Yang pertama ada say. Artinya siapa? Lalu ada tunggu. Artinya tunggu sebentar. Lalu ada jinjin. Jinzuo. Jinhecha. Silakan masuk, silakan duduk, dan silakan minum teh. Lalu selanjutnya ada iron. Artinya istri atau suami. Panggilan untuk suami kepada istri atau istri kepada suami. Lalu ada jie shao. Memperkenalkan. Oke. Lalu yang terakhir ini ada yang tadi ya, ada taifu. Taifu apa? Lalu ada Yuan apa? Rumah sakit. Oke.
好。 Nah, selanjutnya di sini ada teks dialog. Kita baca dulu sama-sama ya. Yang pertama ada di sini ada Cangtong sama ada Xiaowang. Yang pertama Cangtong bilang saya Tenghor. Artinya siapa itu? Tunggu sebentar. Lalu Xiaowang bilang Shewo Xiaowang. Cangtong bilang Qin Jin, Qin Zuo, Qin Ce Silakan masuk, silakan duduk, dan silakan bertanya. Lalu di sini Xiaowang bilang, 他在哪个医院工作? Dia bekerja di rumah sakit mana? Lalu Cangtong bilang, 他在北京医院工作. Dia bekerja di rumah sakit Beijing. Nah, karena kita baru saja selesai membaca bersama teks dialognya, sekarang langsung minta kalian berpasangan dengan teman-teman sebelah kalian. Nanti kalian role play ya, satu jadi Cangtong, satu lagi jadi Xiaowang. Nanti kalian praktekkan percakapan ini, boleh di bangku masing-masing aja. Lalu kasih waktu 1 menit. Silahkan. Oke, waktunya udah habis. Ada yang mau mempraktekkan duluan? Siapa? Pasangan yang mana? Oke, boleh Tasya dan saya. Silakan. 你说你有一个姐姐是吗？是她在北京工作。 Oke, bagus. Tepuk tangan dulu, teman. Terus saya langsung dengar pelafalannya udah bagus ya. Terus juga tadi tonanya udah cukup bagus. Tapi nanti dipelajari lagi ya di rumah. Nah, oke. Dari teks dialog ini, kalian kan udah berpasangan, udah berdua. Coba kalian syang-syang. Kalau misalkan di teks ini ada perbedaan budaya nggak sama Indonesia? Kan tadi ada yang bilang tuh di sini si Cangtongnya bilang cincin, itu berarti dia bilang buat masuk, duduk, terus minum teh. Itu berarti mereka lagi ngapain si Cangtong namanya? Yang tamu ya. Ada perbedaannya nggak sih sama Indonesia? Ada yang menjawab? Iya sih. Iya, bagus. Sebenarnya perbedaannya nggak terlalu beda ya antara cara menyambut orang Cina sama orang Indonesia, sama budaya Indonesia. Kalau misalkan di Cina dia bilang cincin, silakan masuk, silakan duduk, silakan minum teh. Berarti udah disiapin tehnya ya. Tapi kalau misalkan di Indonesia sama juga, disuruh masuk, disuruh duduk. Tapi biasanya ditanya dulu mau minum apa, mau minum air putih, kopi, teh, es teh dingin, atau mungkin apa, es jeruk, es lemon. Mungkin sekarang ditawarin matcha ya? Iya, atau minum matcha apa enggak? Nah, kayak gitu. Beda tapi tetap sama. Tapi tujuannya tetap sama ya, kalau misalkan itu untuk menyambut atau menghormati tamu. Nah, lalu selanjutnya di sini ada catatan tata bahasa, ada pola kalimat. Yang pertama dari teks dialog tadi, ada pola kalimat tanya jumlah anggota keluarga. Yang mana tuh? Iya, betul. Ci di sini artinya kan berapa, sedangkan kong ini merupakan kata bantu bilangan untuk menunjukkan jumlah anggota keluarganya, dan ini merupakan kata benda yang menunjukkan orang. Iya, betul. Tapi perlu diperhatikan ya teman-teman, kalau misalkan kong ini hanya digunakan untuk menyatakan jumlah orang dalam satu keluarga. Ya, betul. Jadi kalau misalkan kalian mau nanya jumlah anggota keluarga kamu ada berapa, itu pakai pakai ko ya. Tapi kalau misalkan kalian mau nanya kakak kamu ada berapa, boleh pakai ko. Enggak boleh. Karena ko ini hanya untuk menyatakan jumlah dalam satu keluarga. Kalau misalkan dia nanya kakak kamu ada berapa, pakai ke. Iya, betul. Terus yang kedua ada lokasi kegiatan, cai什么什么, zuo 什么什么. Kalau misalkan di teks tadi ada cai Beijing工作, dia bekerja di Beijing. Nah,
kata zai做什么ini menyatakan kalau misalkan kita ini di mana ngapain. Tapi beda juga ya dengan penggunaan pola kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan kita bilangnya saya makan di kantin gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin itu posisinya menyatakan kitanya di mana dulu baru kegiatannya. Jadi kayak saya di kantin makan, bukan saya makan di kantin. Contohnya jadi 我在食堂吃饭. Paham? Paham. Oke. Kalau paham berarti sekarang langsung tanya kalian menjawab. Kalau langsung mau bilang saya belajar di rumah, kayak gimana Pak dia? Oke, betul. Kalau langsung bilang saya makan di restoran, gimana sih? Oke, 好。然后呢，ayah saya bekerja di kantor. Gimana? Jawabnya. 工作. Oke, 好. Udah bisa ya ternyata. Coba kalau siapa ya? Alifia. Alifia kalau misalkan saya mau bilang saya membaca buku di perpustakaan. Gimana? Bener nggak? Benar. Oke, betul. Nah, bagus. Oke, karena kalian udah paham ya berarti sama pola kalimatnya. Ada yang mau ditanyain? Mayo itu ya. Nah, semua di Mayo itu. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup, hari ini kita sudah belajar kosakata baru apa aja? Tadi ada apa? Papa. Ada mama. Banyak ya, tapi tolong untuk dihafalkan. Dipelajari lagi teksnya, karena minggu depan kita juga pasti sebelum mulai pelajaran akan mereview kembali. Adakah yang harus dipahami? Baik itu dari teksnya atau dari pola kalimatnya? Ada? Mayo. Pinter ya, pinter satu. Oke. Kalau misalkan kalian udah belajar kosakata baru, terus materinya udah paham, nggak ada yang sulit ya, udah semuanya udah bisa. Berarti kalian udah pede banget dong. Kalau misalkan mau nanya, mau jawab, bahkan mungkin menceritakan tentang keluarga kalian sendiri. Oke. Nah, kalau begitu silakan dikerjakan latihannya. Minggu depan akan langsung periksa. Lalu selain itu ada satu tugas tambahan, yaitu kalian membuat video tentang, karena minggu lalu kita sudah belajar tentang perkenalan diri. Jadi hari ini tugasnya adalah kalian membuat video masing-masing, membuat perkenalan diri dan juga menceritakan tentang keluarga kalian dengan menggunakan kosakata yang sudah kita pelajari. Paham? Oke, kalau begitu，那我们下次发现，谢谢大家，再见。